Hai, kembali lagi bersama saya Adfram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 25 teori komunikasi. Jadi tonton terus ya. Baiklah, yang pertama ada model komunikasi menurut Harold de Lasswell, yaitu siapa yang mengatakan apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Siapa yang mengatakan apa di sini merujuk kepada sumber orang yang memberi pesan seperti komunikator. Lalu apa yang disampaikan bisa berupa pesan atau informasi. Lalu melalui apa? Bisa melalui media, berbicara langsung seperti face to face atau komunikasi kelompok. Lalu kepada siapa? Bisa ke halayak, audiens, atau perorangan seperti interpersonal. Lalu yang terakhir apa efeknya? Efeknya kita bisa memberikan respon seperti memberikan pertimbangan antara ya atau tidak, seperti itu. Teori komunikasi behaviorisme. Teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon orang tersebut. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan bertanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori informatif. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif, dan begitu juga sebaliknya. Jika sinyal media yang digunakan buruk, maka komunikasi akan tidak berjalan efektif. Teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media bisa dikatakan juga sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna media diberikan atau mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori agenda setting. Teori ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu juga penting. Dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa selalu belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Teori sibernetik.
Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses itu sendiri. Belajar juga tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar juga merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya ada proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat, dan masalah perorangan suatu aktivasi sosial. Teori inokulasi. Inokulasi dapat disebut juga sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibarat orang yang tidak siap menerima penyakit, maka dia harus disuntikkan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam suatu masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga dapat memperkuat norma yang sudah ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, media massa juga mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila
Kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Masa dinilai bergantung kepada media untuk mencapai tujuan ini. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan serta stabilitas sosial. Semakin penting media tersebut kepada individu, maka semakin tinggi pula nilai media tersebut. Teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan bahwa teori birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 hal karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu terdapat aturan dan prosedur yang sesuai standar, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas yang tinggi, uraian tugas yang terstruktur dan teratur, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Roger menjelaskan bahwa difusi adalah suatu komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori sikap. Menurut Harding dan Wood menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint itu sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibanding fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali digunakan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Fungsi dari penerapannya adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Baiklah, itu tadi semuanya 25 teori komunikasi. Semoga kalian senang dan semakin bertambah ilmunya dari informasi yang saya berikan. Terima kasih.